itu berbicara mengenai pemuda yang dalam kemudaannya. Di situ katakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Buanglah kekesalan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan wajar hidup adalah kesia-siaan. Saudara-saudara, para pemuda dan pemudi, kadang-kadang kalian yang datang tidak, yang di sana, yang di luar sana, mereka tidak mau bawa Alkitab. Mereka bilang, tempo-tempo jadi majelis. Tepuk tangan untuk majelis. Pakai kemeja tangan panjang ke gereja, mereka bilang, Pak, pendeta sampai. Terlalu rugi. Muda-muda begini jadi pendeta. Terlalu rugi. Gadis-gadis cantik-cantik begini jadi pelayan Tuhan. Memangnya tidak ada pekerjaan lain. Rugi. Kayak orang bodoh saja. Banyak orang beranggapan begitu. Di dunia sana. Kalau di dalam pagar sakit keliling semua habis. Aman. Tepuk tangan untuk aman sih. Jadi orang merasa masa muda adalah kesempatan untuk hidup berfoya-foya. Masa muda adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Untuk melayani tubuh. Untuk melayani daging. Tetapi firman Allah di sini memberikan satu wanti-wanti, satu lampu merah, satu lampu kuning. Dia katakan begini, bersukarialah pada masa mudamu. Bergembiralah pada masa mudamu. Tetapi pada satu waktu, aku akan membawa engkau di pengadilan. Saudara dan saya, pemuda-pemudi tidak akan lari dari pengadilan. Ada yang mau lolos? Ada? Tidak. Tolong angkat tangan. Tidak ada. Siapapun orang yang pernah mati sejak Adam dan Hawa sampai masa Nuh, sampai masa sekarang ini, mau masuk 2000 tahun lebih ini sekarang ini, 2024 tahun ini, bahkan sebelum Masehi, orang yang tersimpan di dalam tanah, mayat-mayat atau bangkai yang tersimpan di dalam laut akan menyerahkan manusia-manusia itu ke pengadilan Tuhan. Kemudian bumi ini juga akan orang-orang yang sudah mati yang dia siapkan ini. Kitab Daniel mengatakan bahwa dia akan serahkan bumi ini seperti seolah-olah digambarkan sebagai manusia. Dia bilang, ini Bapa, manusia-manusia yang saya simpan ini silakan adili. Bumi ini akan serahkan, manusia yang sudah mati pun akan serahkan sama Tuhan. Laut pun akan serahkan manusia yang mati sejak penciptaan sampai Tuhan datang, itu dia akan serahkan kepada Tuhan. Dan di situ, di dalamnya juga pemuda ada di situ. Tepuk tangan untuk pemuda. Jadi jangan anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas yang kita baca ini. Katakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa ke depan penghakiman. Kalau Allah bilang begini, berdasarkan bukti dan saksi, malaikat dihadirkan, Roh Kudus dihadirkan. Iblis pendakwa juga hadir dalam penghakiman Tuhan. Iblis itu sebagai pendakwa, penuduh, dia akan hadir dalam sidang penghakiman terakhir. Tetapi bukan iblis saja. Yang hadir juga di situ adalah Roh Kudus pun dihadirkan sebagai saksi
Dan sebagai bukti buku kehidupan itu ada dua. Buku kehidupan mengenai kehidupan, yaitu buku namanya Hal Hayat, yaitu mengenai orang yang terima Yesus, namanya tercatat, buku pun ditaruh di situ. Kemudian satu buku lagi namanya Catatan Harian Tuhan Allah akan taruh di sana. Kemudian ditanya, iblis, keberatanmu apa? Ya, contoh Atenus. Atenus ini adalah hamba dosa dan dia adalah budak saya. Dia melayani keinginan daging dan saya mengadu dan saya mendakwa dia bahwa dia adalah orang berdosa. Iblis akan mengadu kita, membawa kita dalam pengaduan penghakiman terakhir. Kemudian dakwaanmu jelas, lalu nanti disuruh datang, yaitu Yesus sebagai Roh Kudus duluan. Bagaimana Roh Kudus? Kau sudah pernah tolong orang ini? Saya sudah pernah bicara di dalam hatinya untuk dia bertobat. Saya bicara pelan di dalam hatinya. Anak, masa muda ini jangan Anda main-main. Percaya Yesus dan terima Yesus. Saya sudah bekerja dalam hatinya, tapi hatinya dikeraskan. Lalu ditanyalah berikut kepada pengacara, pembela kita, namanya Yesus Kristus. Bagaimana pengacara yang membela Atenus Gombo? Apakah dia adalah orang berdosa? Yesus akan bilang begini, benar, Atenus Gombo adalah orang berdosa, tetapi saya datang dari surga. Kemudian saya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena itu, waktu dia dengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Dan kemudian dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya saya dan dia mengundang saya masuk di dalam hatinya. Maka dia adalah anak saya. Dia akan membela kita, saudara. Tapi belum selesai. Saksi, pendakwa sudah mendakwa. Saksi, Roh Kudus sudah bicara. Yesus sudah membela kita. Tapi masih ada satu bukti lagi. Di dalam hukum itu harus ada bukti. Buktinya, Yesus akan bilang,